Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah K3L mengenai the role of safeguard. Tema yang saya angkat yaitu mengenai rapat kerja teknis, survei, dan pemetaan di Kementerian ATR dan BPN. Sebagai ilustrasi awal, ada dua pembahasan dalam kegiatan rapat kerja teknis ini, yaitu mengenai laporan kegiatan tahun anggaran sebelumnya, baik mengenai penyerapan anggaran, pencapaian target, maupun hambatan kendala yang terjadi. Dari laporan tersebut tentu akan membuat penilaian pimpinan, sehingga pimpinan memberikan reward and punishment, reward terhadap satker yang mampu memenuhi target-target, punishment tentunya terhadap satker yang tidak dapat memenuhi target-target. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai rencana dan strategi pemelaksanaan program di tahun anggaran berjalan. Biasanya kita diminta membuat target per triwulan. Lalu kita juga diminta untuk menghitung proporsi target dengan kemampuan SDM yang tersedia. Lalu kita juga mampu mengestimasi kegiatan eksternal, yaitu kegiatan yang anggarannya tidak ada di lingkungan Kementerian ATR BPN, namun secara tupoksi harus kita laksanakan karena tupoksinya merupakan tupoksi Kementerian ATR dan BPN. Kita juga harus membuat prioritas-prioritas kegiatan supaya rencana dan pelaksanaan program di tahun anggaran berjalan dapat lebih cepat. Lalu kita juga harus mampu mengejawantahkan arah kebijakan pimpinan sehingga target-target kementerian dapat tercapai dengan baik. Keadaan yang tidak saya inginkan yaitu ketika kita tidak mampu mengikuti rapat kerja teknis itu. Di sini penyebab yang saya pilih yang paling berat adalah ketika anak sakit dan perlu perawatan intensif. Anak sakit biasanya disebabkan oleh tiga hal. Pertama karena emang ada wabah atau musim penyakit tertentu. Yang kedua adalah karena kurang perhatian dari orang tua, karena saya dan istri sama-sama bekerja sehingga kadang sangat minim untuk memperhatikan anak secara lebih detail. Lalu eh, masalah daya tahan tubuh anak yang memang sedang lemah. Dalam kondisi dilematis tersebut, saya mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga maupun tanggung jawab sebagai eh, orang yang diberi amanah dalam sebuah institusi. Namun, bagaimanapun keadaan tersebut, saya harus membuat sebuah pilihan dengan tentunya dengan segala risikonya. Eh, untuk gambaran hazard yang terjadi yaitu ketika kita menjadi narasumber dalam rakernis, namun anak sakit. Penyebabnya yang tadi saya sebutkan ada tiga hal tersebut, dan keadaan yang tumpang tindih yaitu ketika rapat kerja teknis di luar kota sebagai narasumber, namun anak sakit dalam kondisi yang harus dirawat secara intensif. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, jika saya tetap mengikuti rapat kerja teknis, saya harus membuat preventive safeguard. Yang pertama, istri harus mengambil cuti karena harus secara intensif mendampingi anak. Yang kedua, alat komunikasi saya harus tetap aktif sehingga jika terjadi apa-apa, saya dapat dikabari dengan mudah. Yang ketiga adalah meminta bantuan tetangga karena tetangga adalah orang yang lebih dekat ya dan lebih cepat jika diminta bantuan. Dan keadaan lost eventnya yaitu kita tidak mengikuti rapat sehingga sehingga hal-hal penting yang harus disampaikan dan keputusan-keputusan yang harus diambil tidak dapat segera dieksekusi. Namun untuk memitigasi keadaan tersebut, kita dapat melakukan dua hal, yaitu pertama mendelegasikan rekan kerja untuk menggantikan sebagai narasumber, dan yang kedua menyampaikan kepada panitia untuk menyediakan Zoom sehingga kita dapat mengikuti dari jarak jauh. Dan keadaan yang tidak dapat termitigasi yaitu ketika ternyata rekan kerja yang kita untuk menggantikan sebagai narasumber tersebut tidak siap terhadap materi maupun penyampaian-penyampaian dalam acara tersebut. Dan yang kedua adalah meskipun kita sudah mengikuti via Zoom, karena keadaannya tidak kondusif, tentu kita tidak fokus.
Di slide keempat mengenai preventive safeguard, seperti yang saya sampaikan tadi ada 3 hal, yaitu pertama, istri mengambil cuti, alat komunikasi harus tetap aktif, dan yang ketiga memberitahu ke tetangga. Dan slide kelima untuk mitigasinya adalah mendelegasikan kepada rekan kerja, dan yang kedua untuk mengikuti dengan Zoom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.